Halo guys, what the heck, selamat sore semuanya. Welcome back again to my channel Jagam Motovlog. Jadi kali ini gue sangat ngerasa spesial banget ya, exciting pokoknya. Karena hari ini gue mungkin di Jawa Barat orang pertama atau motovlogger pertama yang bakal nge-review all new PCX 160. Dari desain ya, menurut gua itu untuk all new PCX ini, alur desain PCX lamanya pun masih ada gitu ya, dengan penambahan kayak shaping garis yang lebih tajam lagi, jadi memberikan kesan yang lebih sporty gitu dari sebelumnya. Satunya yang bikin lebih sporty nih menurut gua nih, ini adalah knalpotnya. Ini knalpotnya bentuknya udah nggak bulat lagi, dia kayak pipih gitu tuh, dia kayak mau oval gitu kan, dan bentuknya pun enak dilihat, sporty banget. Lalu yang bikin nambah sporty lainnya, velgnya nih, depan itu 14 inch, yang belakang 13 inch. Ini benar-benar udah mengusung ban tapak lebar banget ya. Yang depan pakai ban 110, yang belakang pakai ban 130. Velgnya juga udah baru ya, kalang 5 seperti ini bentuknya, jadi udah lebih keren dari sebelumnya. Kita lihat ke bagian depan, lampunya udah beda banget kan dari versi sebelumnya. Ini tuh kayak langsung menyatu seperti ini. Kalau kalian sadar, mirip-mirip Forza 2.5 bener. Kayak dia bertumpuk gitu. Ini sebelah sini lampu sen. Jadi untuk all new PCX ini, mau baik lampu sen, lampu depan, lampu belakang, semuanya udah LED. Ini lihat kita ke belakang. Kalau dulu kan kayak berbentuk huruf X gitu ya. Itu menurut gue agak gimana gitu, soalnya bagian lampu sennya itu kayak menonjol keluar. Nah sekarang itu kayak dibikin lebih menyatu. Dan ini lampu belakangnya pun udah didesain seperti kayak merata gitu nyalanya. Ini semua udah pakai LED ya. Nah, jadi desain belakangnya sekarang lebih enak menurut gue ya, lebih enak dilihat. Gue suka sih bagian sebelah sininya ini, jadi kayak meruncing ke atas gitu loh. Ini gue suka. Ini stangnya tetap kayak naked gitu, terus diatur dengan foam. Dan ini benar-benar ala luxurious atau versi elegannya PCX itu seperti itu. Jadi karisma si PCX nya tetap ditanamkan ya, meskipun sekarang looksnya sedikit lebih sporty dan ya lebih modern lah ya. Ini salah satu menurut gue dari PCX itu seperti ini nih. Ini step buat dudukan pillionnya atau boncengernya ya kayak gini, jadi bisa menyatu dengan body. Ini ala-ala PCX banget ya. Kita udah ngomongin soal desainnya benar-benar totally baru banget. Nah selain desain, ternyata yang baru itu semua namanya juga all new kan. Kayak sasisnya udah baru banget, mesin juga ISP Plus, udah 4 katup, bakal banyak lebih memungkinkan aliran udara yang lebih masuk, jadi outputnya tenaganya bakal lebih gede lagi lah tentu dari sebelumnya ya. Dan shocknya juga guys, jadi shock belakangnya itu terbaru, travelnya lebih panjang, lebih empuk. Nanti sebenarnya gue udah coba nih motornya, dan emang shocknya kayaknya berpengaruh banget ke handling dan keempukan motor ini. Nah ini joknya ya, empuk banget ini. Di sini tuh desainnya kayak dual gitu ya, jadi ini bagian pengendaranya itu ini halus aja gitu, terus bagian ini kayak agak bertekstur gitu loh untuk pillionnya. Di sini bagian jok ke depannya itu meruncing gitu loh. Ini bakal memungkinkan orang berpostur agak pendek gitu ya, bisa enak buat napak. Kita coba lihat bagasinya selebar apa, seluas apa. Kita buka gini doang, set, dia langsung naik gitu dan nggak turun lagi. Bagasinya ini ada atas gua ya, ini drone ya. Bagasinya luas banget guys, 30 liter itu luas banget. Jadi untuk kelas 150 cc ini nih ya, sekarang luas untuk bagasinya, dari depan ke belakang terlihat luas banget. Tapi kita gini ya, gue udah coba untuk full face. Nah kita bakal cobain masukin helmnya, masuk, asal posisinya full face nya harus mentok ke depan. Oke, full face sebenarnya masuk, tapi mungkin gak semua ya. Intinya kalau full face nya bisa mentok sampai depan sini, pasti masuk loh. Sip, ada
lubang ini ya pengeluaran air di sini. Jadi jangan khawatir lah kalau dicuci ininya mau dibersihin, tenang aja, airnya nggak bakal mungkin ya. Kalau kita pencet fuel di sini, posisinya jangan lupa harus di sini ya, harus set and fuel. Nah baru bisa dipencet. Kita coba lagi. Jadi kalau kita buka untuk bensinnya, ini ada tempat di sini. Ya enak aja gitu loh. Kita nggak usah bingung megang ini. Fitur yang berguna banget. Oke, tadi kita udah lihat bagian fuel sama bagasi. Sekarang, nah VCX ini ternyata punya drawer kayak bagasi depan ya. Nah, bukanya tinggal pencet, tutup lagi gampang. Kayak drawernya ini luas ternyata. Ada fitur charger. Chargernya ini nggak perlu pakai converter, jadi langsung USB tipe A gitu kan. Jadi jangan lupa kalau mau ngecas kondisi motor harus nyala ya. Kita pindah nih ke bagian dashboard ya. Ini stangnya itu naked dibalut chrome, khas VCX banget ya kan. Di sini ada emblem Hondanya. Stang ini ternyata ada peredam, dia itu kayak rubber gitu. Kayak gitu tuh ternyata berfungsi banget buat meredam getaran dari motor sendiri itu. Nanti kalau kalian coba, apalagi kan ini mesinnya overbore ya. Ketika ditarik lebih betot lagi tekan atasnya, ini motor malah makin halus. Enak sih di situnya gitu. Meternya itu kalau udah nyala ini luxury banget guys, mewah banget kelihatannya. Apalagi ada illuminate gitu ya di bagian kiri kanan. Yang illuminate itu sebenarnya buat sen juga. Itu warnanya hijau, itu bagus banget, mantap. Speedometernya menurut gua mewah banget ya. Matiin dulu, terus kita nyalain lagi. Nih lampu hijau ya, nyala dua itu illuminate-nya warna hijau, wih keren. Di atas ini ada jam, di bagian sini ada speed ya, pokoknya kecepatannya nanti terukur di sini. Panjang dari kiri kanan itu tuh fuel indicator. Di sini total kode yang diraih ya. Ini tuh coba kita, ini ada trip HSTC. Nah tripnya itu cuma satu ya di sini tuh. Oke, ini indikator HSTC ya. Di sini ada ABS, karena motor ini udah ABS. ABS-nya cuma ban depan doang guys, single channel ya. Kenapa nggak sampai ban belakang? Karena udah ada fitur HSTC. Jadi fitur HSTC aja udah bagus gitu, udah safety-nya udah dapat karena mengurangin slip di roda belakang. Oh ya, ini tuh keyless ya. Jadi udah keyless. Ini kuncinya seperti ini. Di sini ada dua tombol. Di sini ada dua tombol guys, ada dua tombol ya. Ini tombol kayak mencari motor lah ya posisinya. Jadi kalau kita pencet sini, nah tuh ada tit. Nah itu motor, terus motornya kayak ngasih tahu posisinya di mana. Kita bisa tahu posisi motor kita pas parkir di mana. Coba test ride ya, kita bakal muter-muterin SRC ini. Safety Riding Center punya Always Honda, punya DAM. Oke guys, saatnya kita coba tes ya motor ini, all new PCX 160. Ini nuruninnya gampang banget, naikinnya juga standar 2 gampang banget. Di sini ternyata ada gagangnya ya, meskipun ini kayak menyatu gitu, tapi ternyata ini ada gagang di sini, jadi enak banget. Kita ngomongin dari segi ergonomi ya sebelum jalan. Jadi gue tuh tingginya 174 cm, bobot gue tuh 80 kilo. Nah ini karena posisi joknya mengecil ke depan, jadi bagi gue sih ini lumayan agak menapak gitu ya. Oke, jok pun empuk loh guys, ini empuk banget. Terus kelicinan jok gimana? Nah ini tergantung bahan celana yang kita pakai. Kalau bahan katun, yang ini sekarang gue pakai bahan katun, agak sedikit licin tapi nggak masalah, nggak terlalu licin banget. Tapi kalau udah pakai bahan kayak jeans, ini enak nih, seset sih. Posisi setang nggak terlalu rendah, juga nggak terlalu tinggi, ini pas banget, juga nggak terlalu lebar. Bener-bener kayak, oh ya, kayak tagline-nya dia, personal salon comfort. Jadi bener-bener ini tuh bener-bener nyaman banget. Dari segi stang aja udah kelihatan banget, ini enak banget, nyaman loh. Udah relax banget ya posisi stang sendiri. Ditambah nih, ini ada fitur buat selonjoran. Meskipun di sini kalau kalian lihat nih, di sini tuh kayak agak menekuk ke sini, tapi nggak kena tulang kering kok, ini aman. Selonjorannya itu enak banget karena si decknya ini ternyata yang ini tuh lebih luas. Jadi dari versi sebelumnya ini ternyata lebih lebar loh. Otomatis lebih enak ya buat pijakan kaki dan juga buat selonjoran. Kita nyalain mesinnya ya. Halus banget lihat deh guys. Tuh, nggak ada sama sekali gejala hentakan segala macam. Jadi dengan mesin terbaru ini benar-benar halus banget. Oke, kita muter-muter dulu ya. Kita coba satu track dulu, tapi santai aja. Oke, siap. Oke guys, kita bakal nyoba satu track dulu, putar-putar gini, tapi nyantai aja ya. Start dari sini.
Gila, ini dari segi handling nurut banget loh guys. Dan bannya pun anteng banget loh. Ini sekarang kita coba zigzag. Mana nih? Gua nggak hafal. Op, lewat sini jalur kecil ya. Sip, remnya enak banget pakem. Benar-benar tidak ada gejala slip sama sekali ya. Ban belakangnya angka 8 dulu. Enak banget, anteng banget. Menurut gua pengaruh banget sih ini apa? Ban lebar. Terus sasisnya yang baru. Sampai gasruk-gasrukin juga ini stabil guys. Yoi. Jadi gimana ya? Enak banget sih. Ini buat kalau buat latihan-latihan ya. Oke, gua nggak terlalu cepet-cepet amat karena gue pingin merasain banget apa dari awal motor ini tuh kayak kelincahan segala macamnya itu seperti apa, dan ternyata nggak ada gejala slip sama sekali. Ini coba kita muter sana dulu ya. Nih ketika muter balik, apa dia radius putarnya enak banget. Itu menurut gue sih pengaruh dari ban ya, dari ban yang tapak lebar, terus sasis yang baru, jadi stabil banget kalau ketika kita memutar balik loh. Ini coba kita lakukan pengereman secara mendadak. Gue langsung ngerem 2 ke depan. Wow, mantep nih. Jadi tadi ABS nya nyala, ABS nya halus banget, nggak terlalu ada gejala kaget ketika ABS nya nyala, nggak getar banget. Terus HSTC kata gue tadi, HSTC nya ikut nyala, jadi ban belakang pun meskipun belum ABS nggak ada gejala yang ban slip yang bener-bener wah banget, jadi slipnya dikit banget. Ini motor handlingnya guys juara sih. ABS sempat nyala tuh. Nih ini yang gue suka nih, gue mau coba melakukan pengereman sekali lagi, pengereman secara mendadak gitu ya. Ini salah satu fitur safety banget menurut gue. Jadi ABS di ban depan gitu ya, udah remnya, terus dibantu sama HSTC ban belakang. Jadi ketika ngerem dadakan nggak slip gitu loh. Dan enak banget sih itunya sih. Ngomongin soal tenaganya gimana? Jadi tenaganya ini adalah kan 100 berapa nih? Ini cc terbaru ya, 160 atau sekitar 157 cc nya ya. Jadi tenaganya menurut gue sih udah keluar, udah dapet banget. Apalagi dia itu karakteristik mesinnya tuh kayak overboard ya. Jadi tenaga atasnya, menengah ke atasnya tuh makin kerasa pisan loh. Selain kerasa pisan, terus getaran itu kayak makin halus aja gitu. Dari posisi diem ini agak delay dikit, tapi dikit banget, nggak terlalu masalah. Habis itu tenaganya langsung keluar, menengah ke atasnya itu enak banget. Tambah fitur remnya enak banget ya, langsung tuh DBS-nya nyala, mantap. Tapi kalau udah misalkan RPM-nya berada di pertengahan gitu, ini tenaganya tuh kayak langsung hentak-hentak keluar. Jadi kalau mau nyalip misalkan ya di jalanan traffic, ini menurut gua sih pasti udah enak sih, udah enak banget. Nah ini emang apa ya? Ini kan nggak terlalu tracknya tuh nggak terlalu jauh, jadi gue nggak bisa ngerasain tenaga atasnya seperti apa. Nah dari mesin kita ngomongin ke vibrasinya. Gimana vibrasinya, getaran mesinnya halus pisan guys. Jadi kalau tagline-nya personal salon comfort itu tuh yang bener gitu, emang bener. Ditambah handling yang enak banget, yang nyaman banget. Terus tadi kan ada burung. Terus tadi kan ada semacam peredam getarannya di stang. Nah itu ngaruh banget. Jadi benar-benar stangnya itu kayak less vibrasi banget. Sekarang kita nyoba posisi kenyamanan kakinya ya, yang selonjoran. Wih, makin jos, makin enak. Salah satu yang paling gue suka, mungkin postur ngaruh lah ya. Bagi postur gue untuk kenyamanan kaki, ini sama topangan bagian punggung ini kan ditopang nih, karena bentuk joknya itu kan agak melandai gitu. Ini ditopangnya enak banget gitu. Jadi pas aja. Jadi kayak relaxnya dapat banget. Jadi malah ketika kaki kita kayak gini, kadang-kadang gue lupa saking nyamannya ya, gue nggak balik ke posisi awal gitu. Jadi suspensi belakangnya itu udah baru banget guys ya. Sebenarnya gue udah nyoba motor ini
Gue coba tes ride juga kan kemarin. Ini secara overall enak banget suspensi belakangnya. Jadi kayak reboundnya itu oke lah, namanya jalan rusak pasti kerasa jeduk-jeduknya. Meskipun kerasa, tapi nggak sakit ke badan gitu loh. Kita coba ya. Ini lumayan padat nih pelangnya, posisi tidurnya. Kita coba tes suspensi. Kalau slow kayak gini, ya enak lah, ke badan tuh enak banget. Ya ngapain juga kan di jalanan kayak gini kita narik gitu tuh nggak mungkin, kecuali motor supermoto atau trail gitu. Ini sebenarnya posisinya nggak terlalu tinggi ya, jadi bagi gua sih ya tinggal gini doang, udah gua tuh bisa duduk dengan enak, nyaman sih guys. Ini posisi joknya untuk di belakang seset banget karena mungkin tadi ada tekstur. Nah oke, untuk posisi jok sih gue enak lah ya sebagai boncenger, karena boncengnya itu nggak nggak melandai ke depan, dia rata gitu loh guys. Yo sekali lagi ya. Oke. Yoi, enak sih, meskipun gua ngampul, tapi ya pas gua balik ke posisi semula diredam lagi sama stoknya gitu. Jadi kayak reboundnya enak banget, nyaman lah. Posisinya udah nyaman nih buat pilihan buat boncenger. Oke guys, pokoknya motor ini benar-benar sesuai dengan tagline ya, personal silent comfort. Pokoknya nyaman parah bener ini motor. Bagi kalian yang benar-benar mengutamakan yang namanya kenyamanan, ini cocok banget. Nanti mungkin gue bakal coba tes juga di keluar ya. Kita coba tes trafficnya, nanti kita coba tes di tanjakan segala macamnya. Untuk motor kelas ini ya menurut gue sih, gue udah bisa baca ini udah sesuai ekspektasi lah. Totally baru banget dari versi sebelumnya, dari semua, dari desain, dari mesin, dari sasis, dari shock. Ini benar-benar improvement dari semua segmen. Thank you banget kepada Daya Adib Cita Motora, Always Honda, yang udah memberikan gua kesempatan, mungkin motovlogger pertama lah ya di Bandung. Kalau blogger sih udah duluan. Untuk desain selera masing-masing, tapi desain ini more better dari desain sebelumnya. Ini look sporty, look Honda Forzanya juga ada. Cukup dulu dari gua, will catch you again later guys. Until to my next video and have a great day. Bye guys.